Di tengah panggilan gereja untuk merangkul setiap umat tanpa terkecuali, Hari Disabilitas Sedunia menjadi momen istimewa untuk menegaskan kasih yang inklusif. Di tempat inilah Gereja Katolik menunjukkan wajahnya sebagai rumah bagi semua ruang, di mana setiap pribadi dihargai, didengarkan, dan diakui martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Melalui perayaan Ekaristi dan rangkaian kegiatan hari ini, gereja mengajak seluruh umat untuk melihat bukan keterbatasannya, tetapi anugerah dan potensi yang menyertai setiap insan. Bersama kita belajar bahwa inklusi bukan sekedar program, melainkan wujud nyata dari cinta kasih yang hidup, yang menghadirkan harapan bagi banyak orang. Hari Disabilitas Sedunia di tahun 2025, Kevikepan Surabaya Utara, diselenggarakan di Gereja Katolik Santo Mikael Perak, Surabaya. Sebuah perayaan iman, persaudaraan, dan kemanusiaan. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, adik-adik, anak-anak yang tercinta dan bahagia, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Mikael yang berada di Tanjung Sari nomor 49, kawasan Tanjung Perak, Surabaya Utara. Pada perayaan Ekaristi hari Minggu Advent kedua dan Hari Disabilitas Internasional, Al-Masih yang dinubuatkan oleh para nabi dan diwafatkan oleh Yohanes Pembaptis datang mengadili bukan menurut apa yang tampak. Ia memutuskan bukan berdasarkan omongan atau desas-desus khalayak ramai. Sementara itu, Yohanes Pembaptis mempersiapkan umatnya dengan menyerukan agar orang mempertegas pilihan hidupnya, yaitu mau bertobat. Semoga kita semua juga berani mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, mengambil sikap tobat atas kesalahan dan cara hidup lama yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pada pagi hari ini kita juga akan bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang difabel merayakan Ekaristi untuk senantiasa mendoakan dan memberi semangat pada mereka agar selalu bahagia dan bergembira menjadi anak-anak Allah. Umat yang terkasih, perayaan Ekaristi pada pagi ini akan dipimpin oleh Romo Satrio sebagai sebagai selebran utama, Romo dan Diocesan Uskupan Surabaya. Juga ada Romo Andres KIH Plus SDB sebagai konselebran. Paduan suara yang akan beriringi misa pagi ini adalah para siswa SDK dan SMK Santo Mikael Surabaya. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita agar layak menyambut komuni nanti yang akan kita sambut pada waktunya, dan kita akan menyanyikan lagu pembuka.
sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari semua, selamat pagi. Selamat datang pada perayaan Ekaristi hari Minggu Advent yang kedua ini. Jika minggu pertama Advent yang bertemakan harapan, hari Minggu Advent kedua ini temanya adalah damai. Dan bersama dengan itu kita merayakan Ekaristi siang hari ini, pagi hari ini, juga dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, saat kita mensyukuri segala rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, rahmat saudara-saudari kita yang dekat dengan kita dengan segala kelemahan dan kelebihan, tanda kehadiran Allah yang nyata. Kita mau mempersiapkan diri secara lebih intensif menyambut kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, kehadirannya yang membawa damai. Marilah sekarang di awal perayaan Ekaristi ini kita menyiapkan diri dengan mengakui bahwa kita orang berdosa, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsongnya
Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tubuh Yesaya, dan taruh yang akan tumbuh dari pakaian akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada jantung. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kami. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat tiang ular telur, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruh dan pangkal Yesaya akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruh itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam Minggu Advent yang kedua. Tema Minggu Advent kedua biasa dirumuskan dengan damai. Tapi damai itu seperti apa? Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menggambarkan damai itu seperti ini. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kami. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan
singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Itulah damai yang digambarkan oleh Nabi Isa. Damai yang sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Sejak kapan ada singa makan rumput? Sejak kapan anak lembu dan anak singa makan rumput dan seorang anak kecil akan menggiringnya? Bagaimana mungkin bayi akan bermain-main dekat sarang ular dan tidak terpaku? Damai yang digambarkan Nabi Yesaya adalah damai yang tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Damai yang datang dari Allah. Seperti apa damai yang datang dari Allah? Kita mendengar dari bagian pertama, bacaan pertama, serta dari bacaan Injil hari ini. Tuhan tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan putusan menurut kata orang. Ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Damai yang datang dari Allah, damai yang tumbuh dari pertobatan. Keinginan kita, kerinduan kita untuk hidup dalam belas kasih Allah. Damai yang diberikan Allah diteruskan oleh gereja secara khusus melalui sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Apa yang kita mohon dalam sakramen tobat? Kalau kita mengingat ritus atau sakramen tobat, kita mulai dengan pengakuan bahwa kita orang berdosa, dan kemudian setelah mengungkapkan dosa yang kita lakukan, kita mengatakan bahwa saya sungguh menyesal, dan dengan hormat saya mohon absolusi dan penitensi. Dua hal itu yang kita mohon dalam sakramen dari sakramen rekonsiliasi, penitensi dan absolusi atau pengampunan dosa. Dan kita mengingat bagian dari absolusi ketika imam mengatakan kita dapat mendengar atau melihat bahwa Allah yang Maha Rahman telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mengutus Roh Kudus untuk pengampunan dosa. Dan kita mengingat bagian dari Injil Matius ketika Tuhan Yesus menghebusi para murid dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Jika kau mengampuni dosa, dosa orang diampuni. Jika kau mengatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Allah Tuhan Yesus menganugerahkan Roh Kudus untuk mengampuni dosa, dan tugas dan daya itu dilanjutkan dalam pelayanan gereja. Dan oleh pelayanan gereja, Allah menganugerahkan pengampunan dan damai. Kita mengalami damai yang dari Allah saat kita mengalami kasih Allah yang tak terbatas dalam sakramen rekonsiliasi, yang membuat kita makin mencintai Allah dan mencintai pengalaman kasih Allah dalam pengampunannya
sama lain. Dan itulah yang kita dengar dari bacaan kedua hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, juga kepada kita. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, menerima kita sepenuhnya, seutuhnya, tanpa syarat, tanpa batas, yang kita alami secara sakramental melalui sakramen rekonsiliasi. Maka sebagai penutup renungan kita hari ini, saya undang Anda untuk memegang tangan saudara-saudari di kiri atau kanan Anda, dan sampaikanlah lewat pegangan tangan Anda penerimaan Anda satu sama lain. Kita saudara dalam Tuhan, penerimaan kita, pengalaman kita akan Allah yang mengasihi kita, membawa kita kepada penerimaan satu sama lain. Melalui pengalaman kasih ini, kita mengalami damai yang datang dari Allah. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang. Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, mengampuni dosa, membangkitkan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaannya yang kian mendekat. Umat menjawab, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabda Tuhan dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa
Semoga mereka selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran tangan dan perhatian dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar makin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan itu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dunia Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa kami Bapa yang Maha Kudus, kami tunjukkan kepada persembahan kami ini
sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami sebagai anak Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji dan untuk pelajaran keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Inilah tubuh yang diserahkan bagi. Demikianlah sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah memandangkan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo yang ke-14, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua penerima. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah terpulang dalam darah iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
diundang ke perjamuan anak domba. Ya Saya merasa semoga pada saya, tapi bersama saya, maka saya akan masuk. Umat yang terkasih, yang boleh menyambut komuni adalah mereka yang sudah sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima kopi pertama dan tidak sedang dalam halangan. Yang kedua, setelah berkat dari Romo nanti, mohon kepada para umat difabel dan para pendamping untuk tidak meninggalkan gereja karena akan ada sesi foto bersama. Terima kasih.
memperoleh kekuatan untuk menantikan dan mengharapkan penebusan dan penyelamatan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pergilah dalam damai. Terima kasih teman-teman Bapak atas kesabarannya. Tunggu sebentar sebelum menjublu, ya. Dan ada beberapa apa disebutnya ya, kata-kata ada beberapa yang akan menyampaikan. Yang pertama tentu Kak Ines dulu ya. Kak Ines selaku koordinator pastoral ke Vikepan Surabaya Utara. Nanti kata-katanya mungkin lebih merupakan laporan barangkali ya, atau ungkapan perasaannya silakan nanti ke Kak Ines. Lalu setelah Kak Ines nanti rombongan Grace juga kita beri waktu untuk memberikan kata-katanya hari ini, dan terakhir domnya adalah Romo Satrio. Itu akan memberikan sesuatu yang akan disampaikan kepada teman-teman semua. Baik, kalau begitu nanti Kak Ines dulu. Nanti juga setelah itu ada foto session mungkin akan diatur oleh Bu Penny, dan Kak Ines nanti naik lagi untuk doa makan. Doa makannya di sini sampai di sana langsung serbu gitu ya. Ya. Baik, Kak Ines silakan. Selamat pagi. Yang terkasih
SPB sebagai Romo Kepala Paroki Santo Mikael Perak. Yang terkasih Romo Satrio sebagai Romo Moderator Pastoral Difabel Kepan Surabaya Utara. Yang terkasih teman-teman rumah difabel Kepan Surabaya Utara yang kami kasih dan kami cintai. Berkah puji dan syukur kami aturkan pada Tuhan karena kita semua bisa hadir dan merayakan momen di mana kita bisa merayakan bersama Hari Difabel, Hari Disabilitas Internasional. Kali ini di Paroki Santo Mikael Perak. Nanti tahun depan tidak tahu di paroki mana, yang jelas kita akan bersama-sama terus merayakan hari istimewa kita ini. Nanti kata sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Romo Satrio. Saya cuma sedikit saja, yang banyak Romo Satrio. Ya. Saya punya pantun lagi. Tahun lalu saya sudah pantun di SMTP, sekarang pantun di samping. Ya. Difabel itu indah seperti bunga yang mekar. Walaupun berbeda tapi tetap berharga. Hari ini kita rayakan dengan gembira, dengan senyum manis dan hati yang ceria. Pertama-tama selamat siang semua. Memang bagi saya hari ini sesuatu yang luar biasa. Saya sangat bangga dan senang bahwa kita bisa berkumpul dan berdoa bersama-sama di sini dengan kor ini yang bagus-bagus dari Santo Mikael, dari umat yang datang, teman-teman datang dari banyak paroki. Saya bangga dan saya senang. Memang gereja kami kecil, bukan seperti dulu kita ketemu di Yosafat. Yosafat gereja besar, ini gereja kecil. Dan karena kecil, mau tidak mau kita harus dekat satu sama lain, harus dekat kita semua. Tidak apa-apa, kita semua bahagia bersama Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Betul tidak? Viva Yesus! Viva! Karena saya orang Spanyol. Kalau saya bilang viva dan Madrid, dan karena viva Yesus! Saya mohon kita bisa ketemu lagi dan ibu di tempat lain, kita ketemu, kita semua berbahagia. Amin. Saudara-saudari saya yang bisa berkata banyak, saya menyampaikan saja ucap salam dari Romo Yusuf, Pastor Romo Piket Surabaya Utara, dan juga dari Bapak Uskup sendiri, Bapak Uskup Agustinus Budi Utomo. Kita tahu bahwa beliau sangat mencintai Anda semua. Saya kira itu saja, dan selalu membawa Anda semua dalam doa-doa dan keprihatinan. Tuhan memberkati kita semua.
Amen.